Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pendengar yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diminta untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita diminta untuk berlapar-lapar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak orang bertanya, kenapa sih kita harus lapar? Kenapa sih kita harus menahan haus? Apakah itu tidak menyakiti diri sendiri? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwasanya lapar itu bukan berarti kita diminta untuk menyakiti diri kita sendiri. Akan tetapi ibarat obat, kita diminta untuk meminumnya padahal obat itu terasa pahit. Dikarenakan ada maslahah yang lebih besar di balik adanya obat tersebut. Dan yang mengetahui maslahah itu adalah para ahli, yaitu para dokter. Begitu juga lapar. Lapar itu terdapat manfaat yang sangat besar di dalamnya. Sudah banyak Imam Ghazali menjelaskan tentang masalah manfaat dari lapar. Di antara yang perlu saya bahas adalah lapar bisa menjadikan hati kita bersih, menimbulkan cahaya akhlak dan mencerahkan mata hati. Sedangkan kenyang akan membuat kita menjadi bodoh, membutakan mata hati dan membuat pikiran kita susah, akal kita susah untuk diajak berpikir. Maka ada sebuah sabda Rasulullah SAW, man aja abatnahu azumat fikratuhu. Barang siapa yang membuat perutnya itu lapar, maka pikirannya akan luas. Begitu juga hatinya akan cerdas. Lapar juga bisa membuat seseorang bisa lembut hatinya dan siap untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ketika kita kenyang, adanya apa? Kita ngantuk, tubuh kita terasa berat. Jadi tidak mungkin kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lapar kita akan mudah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapar juga bisa membuat hati kita menghilangkan rasa sombong dalam diri kita. Karena bagaimanapun manusia tidak pernah melihat kehinaan dirinya dan kelemahannya, maka ia tidak dapat melihat kemuliaan dan keperkasaan Tuhannya. Kalau kita sudah bisa menghinakan diri kita dan melihat keperkasaan Tuhan kita, maka hilanglah rasa sombong dari hati kita. Dengan lapar juga kita bisa mengetahui bencana dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan lapar juga kita bisa menghilangkan, menghancurkan nafsu syahwat dan mengendalikan nafsu-nafsu lainnya. Sebenarnya
Banyak sekali manfaat dari lapar yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Namun saya sendiri tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang masalah ini. Saya akan menyampaikan sebuah hadis yang oleh baginda Rasulullah SAW sabdakan, afdalukum manzilatan indallah atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallah kullu nawamin akulin syarubin. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling sering menahan rasa lapar. Sedangkan orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka tidur, suka makan, dan suka minum. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita tidak bisa menahan lapar sampai kita gemeteran atau bisa membuat mudarat, jangan sampai seperti itu. Namun kita juga harus bisa menahan lapar agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Muna Multimedia yang budiman, pada bulan Ramadan banyak orang-orang ketika berbuka puasa memakan beraneka ragam makanan. Mereka tidak ingat bahwasanya banyak dari saudara-saudara kita yang sebenarnya susah untuk berbuka puasa karena tidak mempunyai makanan. Oleh karena itu, seharusnya kita tidak boros di dalam masalah makanan, seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Sayakunu rijalun min ummati ya'kuluna alwana ta'am wa yashrabuna alwana al-ashribah wa yalbasuna alwana thiyab wa yatashaddaquna bil kalam ulaika syiraru ummati. Akan ada dari golongan-golongan manusia, mereka banyak memakan berbagai macam makanan, mereka meminum berbagai macam minuman, mereka menggunakan berbagai macam pakaian, dan mereka sering berbicara. Siapakah mereka? Ulaika syiraru ummati. Mereka adalah seburuk-buruk umatku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dari sini kita bisa mengambil pemahaman bahwasanya seharusnya kita tidak boros di dalam makanan. Makanlah seadanya, tidak usah terlalu banyak makanan ketika berbuka puasa, karena ketika kita melakukan hal demikian, maka esensi puasa sudah hilang dari diri kita. Apalagi mohon maaf terkadang kita mempostingnya di media sosial, di story WhatsApp dan yang lainnya. Kalau dilihat oleh tetangga kita yang kebetulan tidak punya makanan, apakah itu tidak menyakiti mereka? Maka seharusnya kita bisa menahan untuk pamer makanan dalam berbuka puasa atau sahur di bulan Ramadan ini, agar kita tidak termasuk umat terburuk dan bahkan kita tidak menyakiti terhadap orang-orang yang kesusahan di dalam mencari makanan. Sebagai penutup, ada sebuah penelitian yang diungkapkan oleh salah satu universitas di Amerika, menyatakan bahwasanya orang yang panjang umur adalah orang yang bisa menahan lapar. Orang yang panjang umur adalah orang yang sedikit makan. Itu adalah manfaat bagi kita untuk menahan lapar, dan manfaat bagi kita agar kita bisa
menahan nafsu kita untuk memakan makanan. Para pemirsa Almuna Multimedia yang budiman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi pemirsa Almuna Multimedia. Terakhir dari saya, jika ada hal-hal yang kurang baik, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.